Kabar duka yang mengguncang telah menyelimuti dunia pariwisata Indonesia, khususnya di kaki Gunung Rinjani, Lombok. Sebuah insiden tragis menimpa seorang turis muda asal Brazil bernama Juliana Marins, 26 tahun, yang meninggal dunia saat mendaki gunung berapi megah itu. Peristiwa ini tak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan tim penyelamat, tetapi juga sontak memicu gelombang kecaman dan amarah yang membara dari warganet Brazil terhadap Indonesia. Pada tanggal 21 Juni 2025, Juliana Marins dilaporkan terjatuh di salah satu lereng terjal Gunung Rinjani saat melakukan pendakian. Momen-momen krusial setelah insiden itu begitu menegangkan. Sebuah drone yang dikerahkan dalam upaya pencarian awal sempat merekam keberadaan Juliana. Kamera itu menangkap siluet tubuhnya di antara bebatuan dan vegetasi lebat, memberikan secercah harapan bahwa ia masih hidup meski dalam kondisi yang tidak diketahui. Namun asa itu perlahan memudar, dihempas realita medan Rinjani yang dikenal brutal. Lereng terjal, kontur tanah yang licin dan tidak stabil, serta yang paling kritis, perubahan cuaca yang ekstrim dan tak menentu di ketinggian. Kabut tebal bisa datang tiba-tiba, menyelimuti pandangan, dan angin kencang berpotensi membawa hujan deras atau bahkan badai es. Semua faktor ini menjadi rintangan maha berat, menunda upaya evakuasi yang seharusnya bisa berlangsung cepat. Setiap jam yang berlalu terasa seperti penantian di ujung jurang. Setelah 4 hari pencarian intensif yang menguras tenaga dan harapan, tim penyelamat akhirnya menemukan Juliana. Sayangnya, ia ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Duka yang tak terperikan menyelimuti tim SAR, pemandu lokal, dan tentu saja keluarga Juliana di Brazil. Berita meninggalnya Juliana Marins menyebar dengan kecepatan kilat, melampaui batas negara dan samudra. Di Brazil, kabar duka ini langsung menjadi viral, memicu gelombang kemarahan dan kecaman yang sangat besar. Jari-jari warganet Brazil rame-rame menuding, melontarkan kritik pedas yang ditujukan langsung kepada Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan komentar-komentar yang syarat emosi. Tuduhan paling umum adalah kelalaian. Banyak yang menuduh pemandu lokal meninggalkan Juliana sendirian, mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keselamatan turis. Ada pula kritik tajam mengenai dugaan keterlambatan dan kurangnya keseriusan upaya penyelamatan oleh pihak berwenang Indonesia. Beberapa bahkan merasa bahwa pemerintah Brazil seharusnya melakukan intervensi yang lebih kuat dan cepat dalam upaya penyelamatan tersebut. Seolah-olah penanganan tragedi di pegunungan tropis bisa disamakan dengan operasi di area perkotaan yang mudah diakses. Kemarahan ini membentuk narasi tunggal. Indonesia dianggap lalai dan tidak sigap dalam melindungi nyawa turis asingnya. Meluruskan perspektif, Gunung Rinjani yang sesungguhnya. Di tengah badai kecaman dan kesalahpahaman yang melanda, sangat penting untuk menghadirkan perspektif yang lebih mendalam mengenai Gunung Rinjani dan tantangannya yang sesungguhnya. Sebuah video yang beredar mencoba menjembatani kesenjangan informasi yang ada dengan menekankan bahwa banyak kritikus yang berasal dari Brazil atau belahan dunia lain mungkin tidak memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Mereka juga kemungkinan besar tidak memahami secara spesifik tantangan ekstrim yang sebenarnya ada saat mendaki salah satu gunung paling menantang dan indah di Indonesia ini. Video ini adalah upaya untuk mengkalibrasi ulang narasi, menawarkan pandangan yang lebih berimbang, dan memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang apa yang diperlukan untuk menaklukkan Rinjani. Bukan sekedar bukit, ekstrimnya medan Rinjani. Gunung Rinjani bukanlah bukit biasa yang bisa didaki dengan persiapan minim. Ia adalah salah satu gunung berapi tertinggi di Indonesia, menjulang megah setinggi 3.726 meter di atas permukaan laut di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jalur pendakiannya dikenal sangat ekstrim, sebuah ujian fisik dan mental yang tiada duanya. Pendaki akan dihadapkan pada medan yang sangat terjal yang seolah tidak pernah berakhir, bebatuan tajam yang bisa melukai kulit dan menguji kekuatan sepatu bot, serta tebing-tebing curam yang menguji nyali dan ketahanan mental. Tidak hanya itu, ada pula area-area luas dengan sinyal komunikasi yang sangat buruk, menjadikan setiap insiden berpotensi menjadi lebih berbahaya karena sulitnya meminta bantuan. Semua faktor ini secara kolektif menjadikan Rinjani sebagai tantangan besar bahkan bagi pendaki berpengalaman dan terlatih sekalipun. Jalur Bukit Penyesalan yang legendaris misalnya adalah hamparan pasir vulkanik yang curam di mana setiap langkah ke depan terasa seperti mundur 2 langkah, menguras tenaga hingga ke titik terendah.
Terlebih lagi, kondisi cuaca pada saat kejadian yang menjadi pemicu kritik, misalnya saat badai tiba-tiba datang atau hujan deras mengguyur, juga sangat tidak mendukung menambah tingkat kesulitan yang luar biasa dalam upaya penyelamatan. Rinjani dengan segala keindahan kalderanya yang memakukan dan danau Sagara Anak yang sakral menyimpan bahaya yang tak bisa dianggap remeh dan menuntut rasa hormat yang mendalam dari setiap pendaki. Suara dari lapangan, pengalaman pendaki asing yang nyata. Untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dan melawan narasi negatif yang seringkali tidak berdasar, video ini menghadirkan kesaksian langsung dari beberapa pendaki asing yang pernah menaklukkan Rinjani. Pengalaman mereka adalah bukti nyata akan kerasnya medan dan pentingnya persiapan. Seorang pendaki asing dengan wajah yang masih menyimpan jejak kelelahan dari pendakian menceritakan pengalamannya menaklukkan Rinjani. Ia menyoroti tingkat kesulitannya yang ekstrim, terutama pada bagian trek pasir. Pasir vulkanik itu benar-benar menguras tenaga. Setiap langkah ke depan rasanya seperti mundur 2 langkah, menguras tenaga hingga ke titik terendah. Terlebih lagi, kondisi cuaca pada saat kejadian yang menjadi pemicu kritik, misalnya saat badai tiba-tiba datang atau hujan deras mengguyur, juga sangat tidak mendukung menambah tingkat kesulitan yang luar biasa dalam upaya penyelamatan. Rinjani dengan segala keindahan kalderanya yang membekukan dan danau Sagara Anak yang sakral, menyimpan bahaya yang tak bisa dianggap remeh dan menuntut rasa hormat yang mendalam dari setiap pendaki. Seorang influencer asing lainnya turut berbagi pengalamannya dengan detail yang lebih rinci. Ia menegaskan kembali ketinggian gunung yang mencapai 3.700 meter dan pendakian yang sangat menuntut, memakan waktu 2 hingga 4 hari dengan jam hiking yang sangat panjang setiap harinya. Ia memberikan pujian tinggi kepada pemandu lokalnya yang sangat memprioritaskan keselamatan. Ia menjelaskan bagaimana pemandu dengan cermat memastikan setiap anggota kelompoknya aman, dari pemilihan jalur yang aman, pengaturan kecepatan pendakian, hingga manajemen logistik. Ia juga mencatat bahwa hanya sekitar setengah dari kelompok pendakiannya yang berhasil mencapai puncak. Sebuah bukti nyata betapa selektifnya Rinjani terhadap siapa yang bisa menaklukkannya. Pesannya jelas dan menggema. Penting sekali melakukan riset pribadi secara menyeluruh dan melakukan penilaian kebugaran fisik sebelum mencoba pendakian semacam itu. Jangan pernah meremehkan gunung. Ini adalah seruan untuk kesadaran dan persiapan, sebuah pesan krusial bagi siapapun yang berniat penjejakan kaki di salah satu mahkota geologis Indonesia ini. Tentu berikut adalah pengembangan cerita tersebut agar lebih panjang dan mendalam. Pembelaan internasional dan pelajaran berharga dari sebuah tragedi. Di tengah badai kecaman yang membabi buta dari warganet Brazil yang dipicu oleh sebuah insiden tragis di Gunung Rinjani, sebuah gelombang dukungan masif dan tak terduga justru muncul dari komunitas internasional lainnya. Bak membendung air bah, ribuan suara dari berbagai penjuru dunia bersatu untuk membela Indonesia. Banyak warga asing yang memiliki kenangan indah, baik itu saat berwisata, bekerja, atau bahkan menjadikan Indonesia sebagai rumah kedua mereka, dengan lugas tampil di berbagai platform media sosial. Mereka tak hanya sekedar berkomentar, melainkan membagikan kisah-kisah personal yang penuh makna dan pengalaman positif mereka di tanah air. Dari video pendek yang memperlihatkan keindahan bawah Laut Raja Ampat, hingga foto-foto pendakian Rinjani yang menantang namun memberikan kepuasan tiada tara, serta cerita-cerita hangat tentang interaksi dengan masyarakat lokal yang terkenal dengan keramahannya yang tulus, semua menjadi bukti nyata bahwa Indonesia jauh lebih dari sekedar berita negatif. Ribuan postingan, video, dan komentar serupa membanjiri lini massa. Dari Twitter hingga Instagram, berhasil membangun narasi tandingan yang kuat dan positif. Solidaritas dari komunitas internasional ini bukan hanya sekedar pembelaan buta, melainkan sebuah afirmasi mendalam bahwa reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman, indah, dan ramah tetap kokoh di mata mereka yang mengenalnya secara langsung dan merasakan kehangatannya. Ini menjadi tamparan telak bagi tuduhan tak berdasar dan narasi negatif yang disebarkan oleh sebagian warganet Brazil, membuktikan bahwa pengalaman pribadi seringkali lebih jujur daripada asumsi semata. Tragedi yang menggugah lebih dari sekedar insiden lokal. Tragedi yang menimpa Juliana Marins di Gunung Rinjani, betapapun memilukannya dan menyayat hati keluarga serta kerabatnya, harus menjadi pengingat universal bahwa musibah bisa terjadi di mana saja. Resiko tak mengenal batas geografis, bahkan di negara-negara maju sekalipun, yang membanggakan fasilitas penyelamatan paling lengkap dan teknologi tercanggih. Video yang viral tersebut, meskipun memperlihatkan momen mengerikan, menegaskan satu poin krusial. Satu insiden tragis meskipun memilukan
memilukan dan meninggalkan duka mendalam, tidak seharusnya menjadi alasan untuk merendahkan seluruh bangsa atau menghancurkan industri pariwisatanya yang telah dibangun dengan susah payah, keringat, dan investasi bertahun-tahun. Menyamaratakan seluruh pengalaman berwisata di Indonesia berdasarkan satu kasus adalah bentuk ketidakadilan yang merugikan banyak pihak. Insiden yang menimpa Juliana Marin seharusnya menjadi pelajaran berharga yang lebih dalam, bukan hanya bagi Indonesia sebagai destinasi wisata, tetapi juga bagi seluruh pelaku pariwisata petualangan di seluruh dunia dan yang paling utama, bagi para wisatawan itu sendiri. Ini adalah seruan keras tentang resiko inheren yang melekat pada pariwisata petualangan. Di tengah pesona alam yang luar biasa, alam seringkali tak terduga, perkasa dan tak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Justru dalam petualangan inilah kita diuji dan kesadaran kita di hadapan kekuatan alam menjadi sangat penting. Yang paling utama, tragedi ini adalah seruan untuk menghormati alam. Persiapan matang yang mencakup riset menyeluruh tentang medan, kondisi cuaca, dan jalur pendakian, pemahaman mendalam tentang lanskap alam yang akan dijelajahi, serta kesadaran akan batasan diri, baik fisik maupun mental adalah kunci utama keselamatan. Para wisatawan harus bertanggung jawab atas keputusan mereka untuk berpetualang dan memahami bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama antara penyedia jasa dan diri mereka sendiri. Tragedi ini bukanlah alasan untuk melancarkan serangan membabi buta terhadap pariwisata Indonesia, melainkan kesempatan emas untuk bersama-sama berefleksi. Ini adalah momen untuk mengkaji ulang standar keamanan yang ada, meningkatkan prosedur mitigasi resiko, dan lebih menghargai kekuatan serta keindahan alam yang tak terbandingkan, yang terkadang bisa sangat kejam namun juga menawarkan pengalaman tak terlupakan. Mari kita jadikan ini sebagai titik balik untuk pariwisata petualangan yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu menikmati video ini, tolong bantu kami dengan like dan subscribe. Mari bangun komunitas ini bersama.